Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita dalam kajian talk show membahas seputar problematika umat dalam pandangan Islam. Dan bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang berlimpah, dan tentunya nikmat iman. Alhamdulillah, pada hari ini topik yang akan kita bahas adalah mewaspadai bahaya pluralisme dan sinkretisme agama. Jadi belum lama ini Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kebahagiaan, kejayaan, dan kedaulatan sebuah bangsa tidak mungkin terwujud tanpa kerukunan umat beragama. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan acara Jalan Sehat Lintas Agama di kantor Kementerian Agama baru-baru ini. Dan juga Kemenak juga akan mengumumkan akan menggelar Natal bersama di kantor Kementerian Agama. Kemenak menyebut hal itu sebagai pertama kalinya dalam sejarah. Untuk itu, topik ini akan kita bahas dengan Ustadz kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Sarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini topik kita ini bahaya sinkretisme dan pluralisme dan sinkretisme ini ya Ustadz ya. Nah, jadi dari keterangan yang sudah dibacakan tadi Ustadz ya, bagaimana pendapat Ustadz terkait yang dua hal ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Berjumpa lagi kita ya, sudah ada beberapa minggu kita lagi absen. Ya. Alhamdulillah dengan dengan nikmat dari Allah kita kembali bertemu lagi. Dan untuk kali ini tadi sudah disampaikan oleh host ya. Topik kita yaitu tentang mewaspadai bahaya pluralisme dan sinkretisme. Nah, itu tadi dua hal yang disampaikan tadi ya. Pertama dia menyampaikan Nasaruddin Umar ya. Dia menyampaikan bahwa suatu bangsa tidak akan kuat ya kalau dia tidak ada di situ terjadi kerukunan antar umat beragama ya. Itu tidak ada salah di situ, tidak ada yang salah di situ kan. Di mana-mana pun ya, tidak cuma antara kerukunan umat beragama, kerukunan antara etnis, kerukunan antara orang-orang yang menjadi pribumi dan orang-orang yang kemudian datang belakangan ke negeri itu memang harus ada ya. Hanya saja persoalan yang kita waspadai adalah apa yang dimaksud dengan kerukunan beragama yang mereka sampaikan itu yang mesti kita cermati ya. Ternyata disampaikan di keduanya itu bahwa Menak di tahun ini sebentar lagi ya, karena sebentar lagi udah masuk Desember, akan melaksanakan acara Natal bersama ya. Sementara di sini kan kalau dia disebut bersama itu kan dia maksudnya bersama antara umat beragama ya. Berarti dia di sini kita bisa memaknai yang dimaksud dengan Natal bersama itu, Natal itu nanti akan kaum muslim juga ikut berpartisipasi di dalam perayaan-perayaan tersebut ya. Itu yang disebut dengan merayakan secara bersama ya. Secara bersama. Dan inilah yang dimaksud oleh Nasaruddin Umar tadi tentang kerukunan beragama tadi.
inilah apa dia wujud dari yang dimaksudnya kerukunan beragama tadi. Nah, tentunya ini kita melihat bahwa dari ucapannya itu sesuatu yang benar, tapi ketika masuk prakteknya itu nggak benar. Dalam pandangan Islam ya, ucapannya benar tapi prakteknya Islam. Karena dalam Islam itu kita apapun kita sudah digariskan bagaimana sikap kita, bagaimana pandangan kita, bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan, udah ada garisnya dalam Islam. Tidak boleh kita labrak begitu saja gitu kan. Dan ini kalau kita melihat ucapan yang begini adalah ucapan-ucapan dari mereka yang sedang menyebar paham pluralisme ya. Apa itu pluralisme? Pluralisme itu adalah paham yang di sana mereka itu secara secara bersama menganggap tidak boleh ada agama yang dia mengklaim bahwa dialah satu-satunya kebenaran. Ya. Itu dia pluralisme. Kita harus mengakui juga bahwa agama lain itu ada juga benarnya. Agama lain itu benar dan semua kita benar. Seperti yang diibaratkan itu kan gambarannya begini. Semua penganut agama itu mengakui adanya pencipta. Ya. Nah, jadi dia berarti semua agama itu berasal dari pencipta itu. Jadi kemudian bagaimana mungkin kita mengatakan agama lain itu salah sementara itu berasal dari pencipta yang kita akui juga, ya itu kan, itu dia pluralisme. Ya. Dan kemudian ada hal lain yang kita kenal dengan istilah pluralitas, ya. Oh, iya. Dan kadang-kadang inilah kepiawaian mereka yang yang hendak memasukkan ide-ide mereka ke dalam ajaran Islam ya, dengan memakai kalimat-kalimat yang kurang dipahami oleh rakyat secara umum ya. Sehingga kadang-kadang kita sebagai awam kita tidak bisa membedakan mana yang disebut pluralitas, mana yang disebut dengan pluralisme. Sementara pluralitas itu adalah dia adanya keberagaman ya. Jadi kalau dia dari sisi pluralitas itu Islam itu tidak ada masalah dengan itu kan. Kita tidak masalah, kita beragam, kita suku, bangsa dan ini semuanya tidak ada masalah di situ ya. Yang masalah adalah pluralisme ya. Kemudian masuklah dia tadi itu satu lagi, ternyata mereka itu dengan pluralisme itu mereka itu memasukkan ide tadi itu sinkretisme. Sinkretisme itu dia mencampur aduk antara ajaran-ajaran agama ya. Kalau kita bisa melihat contoh, dulu asal mula agama Hindu ya. Dia ada bangsa Arya yang datang dari wilayah Eropa, daratan Eropa, masuk ke Asia mereka punya suatu pemahaman agama ya, tapi belum namanya Hindu ya, baru masuk ke Indus ya, sungai Indus di India, mereka bertemu dengan masyarakat di situ yang punya pemahaman keagamaan mereka sendiri ya, sehingga kemudian muncullah sinkretisme ya, menggabungkan campur aduk antara dua agama itu. Karena menganggap semua agama sama. Ya, agar kemudian diterima oleh si ini, diterima oleh si ini. Nah, disitulah munculnya agama Hindu itu. Kan? Nah, begitu juga kemudian ketika Hindu itu, mereka Hindu yang di wilayah India dan ininya, mereka masuk ke Indonesia dulu, ya, sehingga di Nusantara ini sempat itu ada masa di mana penganut Hindu itu luar biasa banyak ya, kerajaan-kerajaan Hindu juga ada, dan kemudian bertemu dengan kearifan lokal di Indonesia ini ya. Nah, kemudian itu bercampur lagi, makanya muncullah yang kita kenal dengan sini Hindu Bali ya. Kalau kita lihat cara mereka Hindu Bali itu dengan Hindu di India itu, kita nggak melihat kemiripannya gitu. Kita melihat itu kayaknya agama lain gitu kan, kayaknya agama lain kok nggak sama dengan yang di India ya.
Walaupun memang kitabnya memang mereka masih mengatakan sama ya, kitab Weda gitu kan. Nah, tapi dia pelaksanaan keagamannya itu sepertinya tidak sama ya. Nah, bahkan pernah saya lihat itu di satu YouTube ya, YouTube atau di pokoknya media sosial lah. Ada seorang India yang dia masuk ke kuilnya kuil di Bali, dia diusir. Kenapa? Karena mereka mengatakan Tuhan yang kalian sembah itu bukan Tuhan yang kami sembah. Nah, itu alasannya diusirnya dia. Diusir. Nah, bukan Tuhan yang kalian sembah itu Tuhan yang kami sembah. Nah, itu dia apanya ya. Nah, itulah model-model rusaknya karena ada sinkretisme, mencampur aduk itu ya. Nah, itu mungkin dari gambaran. Jadi ini dia dua hal ini adalah hal yang membahayakan ya bagi akidah kita sebagai kaum muslim ya. Nah, dan kalau kita melihat ini kadang-kadang kita bertanya itu kan, kaum muslim itu kan di mana-mana tuh nggak ada masalah dengan agama lain gitu kan. Justru kita lihat di negara lain seperti Eropa, Amerika, itu kan dia yang bisa dibilang mayoritas Nasrani, itu kebenciannya terhadap Islam itu luar biasa gitu kan. Sampai sudah berpuluh kali mungkin itu ada aktivitas pembakaran Al-Quran di sana-sana ya, dan menghina Nabi dan lain-lain gitu kan. Padahal kita itu umat Islam itu kayaknya nggak pernah melakukan itu. Kita merasa itu membakar Bible itu kurang kerjaan apa? Nggak ada kepikiran kita untuk membuat begitu ya. Tapi kenapa kemudian di sini ya, kemudian ada lagi Yahudi di Israel ya, itu yang mengapai kaum muslim. Ada kemudian dia Hindu di India yang mereka itu secara pemerintahan pun mereka sudah mengatakan tidak suka dengan Islam, perkembangan Islam di sana ya. Ada lagi yang yang Buddha di Myanmar ya, yang mereka tuh benci dengan Islam. Ada juga yang komunis di Cina yang mereka juga. Jadi mereka itu benar-benar intoleran ya terhadap Islam itu. Tapi kenapa kemudian toleran itu selalu datang ke umat Islam? Semestinya mereka yang diajari kan agar bisa toleran ya. Karena kita itu di mana-mana itu kayaknya tidak pernah kita dengar itu ada pembunuhan terhadap non-Muslim gitu kan. Nah, tidak ada ya. Dari itu ya. Itu mungkin ya, di pertama ini. Yes. Jadi memang justru dua hal ini mengarah kepada sinkretisme dan pluralisme dan sinkretisme. Iya. Nah, lalu bagaimana dalam pandangan Islam terkait yang dua hal tadi itu? Iya, ya kalau tadi kan kita melihat dari sisi pandangan secara umum gitu kan, dan kemudian kita melihat bagaimana sih pandangan Islam terhadap keberadaan adanya agama lain selain Islam ya. Nah, kita melihat itu sangat tegas ya dalam Islam itu, bahwa Islam itu nggak ada masalah dengan itu kan. Nah, ada di dalam surah Al-Kafirun itu kan, lakum dinukum waliyadin ya. Berarti bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, itu kan berarti kita mengakui ya, tidak masalah mereka beragama selain Islam itu kan, tidak ada masalah dari sisi apakah mereka beragamanya atau tidak gitu kan. Nah, tidak ada masalah kita beragama itu ya. Tidak ada kemudian dalam Al-Quran itu disebutkan itu tidak boleh ada di muka bumi ini orang yang beragama selain Islam. Nggak ada itu ya, nggak ada kita temukan itu ya. Nah, kita kalau temukan dia orang-orang yang tidak beragama Islam, kalian bunuhlah apa sih, nggak ada itu kan. Nah, jadi kita mengakui itu, dan ini pertama tadi ini adalah firman Allah ya, bukan pendapat para ulama ya, firman Allah. Dan kemudian ini dalam prakteknya juga selama dari masa Rasulullah sampai kira-kira masa sekarang pun kita tidak temukan itu ada ini ya. Kalaupun ada konflik-konflik seperti kita di Indonesia ini kan, itu konflik yang terjadi karena adanya ketidakpahaman tentang agama itu ya. Mungkin dari kaum muslimnya mereka tidak paham tentang agamanya sehingga mereka berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran agama ya. Begitu juga dengan pihak lain.
Jadi walaupun tadi itu Islam itu dia tidak masalah dengan ada orang beragama lain ya, tapi kemudian Islam itu sudah mengatakan bahwa tidak ada agama yang benar selain Islam. Ya, tidak ada yang benar selain Islam. Nah, disebutkan itu dalam Al-Quran itu, wa may yabtaghi ghairil Islam madina, ya. Siapa saja yang mengambil agama ghairil Islam, ya, selain Islam, fala yuqbala minhu, ya, maka dia tidak akan diterima, ya. Jadi di situ menunjukkan bahwa agama yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam, ya. Dan ini sudah jelas, ya, tidak boleh kita lagi mengatakan agama lain itu masih ada kemungkinan diterima apa gitu kan, udah apa itu, udah ada batas Kalimat tegasnya. tegas dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian Rasulullah mengatakan dia di dalam sebuah hadisnya, allazi nafsu Muhammadin biyadi, ya, dia yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, yaitu Allah tentunya, ya. La yasma'u bi ahadun minal ummatil lazina yahudiyyu wa nasraniyyun, ya. Jadi dia di situ mengatakan bagi mereka tidak boleh bagi mereka yang sudah mendengar aku, gitu kan, mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apakah mereka seluruh umat termasuk dia di situ Yahudi dan Nasrani, ya. Bagi mereka itu tidak boleh lagi tidak menerima, ya, apa yang aku sampaikan, ya. Kemudian disampaikan itu summa yamutu lam yu'min billazi ursiltu bihi, ya. Dan kemudian mereka itu kemudian nanti mati, ya, mati dalam keadaan tidak mengikuti Rasulullah, lam yu'min, ya, tidak mengimani, ya, apa-apa yang telah kusampaikan, illa kana min ashabin nar, ya, maka mereka itu nanti akan menjadi penghuni neraka, ya. Nah itu dia. Jadi itu udah jelas, ya, semua umat termasuk Yahudi dan Nasrani ketika sudah Rasulullah menyampaikan Islam, ya, mereka sudah mendengar itu dan mereka tidak kemudian mau menerima itu yang disampaikan oleh Rasulullah, itu menerima Islam, mereka masih bertahan dengan Keyahudiannya, bertahan dengan kenasraniannya, dan kemudian mereka mati, ya, tanpa mereka beriman terhadap yang disampaikan Rasulullah itu, maka mereka akan menjadi penghuni neraka, ya. Nah, jadi ini, ya, jadi udah jelas, ya. Berarti dari sini tidak ada lagi istilah mereka itu ada benarnya. Nah, mereka itu benar-benar salah, ya. Karena kalau kita melihat dari sisi logika kita pun, kenapa sih dulu Allah itu tidak cuma mengutus satu rasul saja udah cukup, ya. Pokoknya Nabi Adam udah langsung rasul, ya, udah cukup, udah selesai, ya. Kenapa lagi diutus Ibrahim, kenapa lagi diutus Nuh dan Musa dan lain-lain itu kan? Tentunya ada tujuan, kan? Tujuannya itu apa? Tujuannya itu karena manusia itu sudah mulai lari dari ajaran Rasul sebelumnya, ya. Bukan kemudian Rasul yang datang belakangan ini hendak mengubah aturan ajaran yang sebelumnya, itu bukan, ya. Kalau ajarannya itu dia tetap masih bagus, tentu dia Rasul ini tetap akan pertahankan karena itu datangnya dari Allah juga, ya. Nah, jadi dia munculnya para Rasul, muncul berganti-ganti Rasul itu adalah karena ajaran sebelumnya itu yang dibawa Rasul sebelumnya itu sudah rusak, ya, tidak lagi sesuai dengan apa, udah banyak di situ yang lari dari ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu, ya. Makanya itu, ya. Makanya dulu kan orang Yahudi ketika datang Isa alaihissalam mereka kan tidak mengakuinya. Nah, tidak mengakuinya. Begitu datang Muhammad, orang Yahudi dan orang Nasrani tidak juga mengakuinya. Jadi kan aneh gitu kan, seharusnya kan mereka ini, ya. Makanya disebutkan Rasulullah itu dia laukana akhi Musa hayyan, ya. Dia mengatakan jika saja dia saudaraku Musa dia masih hidup, ya,
ma wasi'atu illa ittibai, ya. Dia tidak akan dia meninggalkan yang lain kecuali mengikutiku. Nah, itu kan. Itulah buktinya bahwa datangnya Rasul sebelakangan itu bukan hendak meniadakan ajaran dari Rasul sebelumnya. Dia hendak meluruskan kembali karena udah rusak. Itu kan. Nah, maka dia datangnya Islam sebagai agama terakhir, ya. Tentu itu membuat bahwa seluruh agama-agama lain itu dianggap sudah ajaran yang rusak, ya. Ajaran yang rusak secara ini, ya, secara logika, dari secara pengutusan para rasul itu kan dia rusak, ya. Dan ini sudah banyak itu dari kalangan ilmiah, kalangan ilmuwan yang sudah mempaparkan, ya, betapa rusaknya kitab-kitab dari mereka itu, ya. Nah, banyak di situ hal-hal yang meragukan, banyak di situ hal-hal yang ini, ya. Nah, kita tidak bahas itu, ya. Ini dari mereka sendiri, ya, dari kalangan mereka sendiri, bukan dari kalangan umat Islam, ya, mengatakan ini, ya. Makanya di situ kita melihat pertama dia Islam itu mengakui pluralitas, ya, tidak ada masalah kita ada agama lain, tapi kemudian secara bersamaan Islam itu menolak atau mengharamkan apa yang disebut dengan sinkretisme tadi, ya. Karena Islam sudah membatasi Islam itulah yang benar. Nah, jadi dia kalau kita mau masukkan, umpamanya kita membuat satu karena Islam itu sudah sempurna, ya. Ya, jadi kalau kesempurnaan itu kan apa yang disebut sempurna, maka dia tidak boleh lagi masuk ke sana tambahan, apalagi dikurangi. Jadi nambah pun akan merusak kesempurnaan, gitu kan? Nambah pun akan merusak kesempurnaan, ya. Pokoknya kita mencicipi makanan, lepas semua rasanya, kita tidak akan mau lagi ditambah, itu kan? Atau dikurangi, apalagi dikurangi, ya jelas, ya, ditambah pun nggak mau lagi. Kalau dia ada sesuatu yang kita sebut sempurna, kemudian dia ditambah menjadi lebih bagus, berarti belum sempurna. Jadi itu dia dalam dalam pandangan Islam tentang tadi ini pluralisme dan sinkretisme tadi. Itu mungkin. Nah, kemudian ada beredar opini ini, Ustaz, bahwa umat Islam ini tidak mampu, ya, untuk menjaga kerukunan umat beragama. Nah, ini bagaimana Pak Ustaz menjawab ini? Ya, sebenarnya udah tergambar juga tadi, ya, bahwa pertama dia yang sering kita dengar itu adalah bahwa dengan kita itu umat Islam itu mengatakan kita yang benar, itu dianggap sebagai ujaran-ujaran yang intoleransi, ya kan? Nah, jadi itu ya ucapan, sehingga kemudian ya kita nggak boleh, bahkan kita tidak boleh menunjukkan keislaman kita di ruang-ruang publik. Nah, itu kan, ya. Itu dia ininya. Makanya kita melihat di sini masalah toleransi itu dalam Islam itu Islam itu toleran, ya. Toleran itu, tapi dia tentu ada rambu, ya. Nah, tidak kemudian kita toleran tidak ada batasan, boleh apa saja, ada batasan, ya. Jadi kita toleran terhadap penganut agama lain. Pertama itu kita toleran, kita tidak mengganggu mereka, ya, dalam masalah keagamaan, ya. Keagamaan, ya, tidak. Dan kemudian toleran itu tidak kita anggap toleran, tidak boleh kita toleran itu sampai kemudian kita berpartisipasi dalam kegiatan agamanya. Nah, itu dia kan. Kita tidak mengganggu dia, dan kemudian kita juga tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan agamanya, ya. Karena kalau kita berpartisipasi kegiatan agama seperti itulah Natal bersama itu kan. Nah, nanti dia tim kasidah nanti datang di situ kan. Waktu perayaan Natal itu kan, ya. Itu kan bagi sebagian orang nanti yang akan melihat, nah, itu berarti Muslim itu dia
dia aja datang ke gereja kami, berarti kami ini benar dong gitu. Kami aja nggak pernah datang kok ke masjid-masjid gitu kan. Kok mereka datang ke gereja kami ya. Dan apanya gitu kan, dan secara logikanya itu saya juga pernah melihat itu di medsos waktu Natal, entah berapa tahun yang lalu kan, ada di medsos itu di seorang Nasrani dia mengunggah ada acara Natal di gerejanya, dia hadir di situ, dan di situ ada apa namanya, kasidah, ada nasid gitu kan, yang apa itu kan, viral gitu. Nah, dia malah marah, dia apain orang ini ada di sini, merusak suasana. Merusak suasana itu, dia sebut-sebut Muhammad di sini. Kepo kali ya. Jadi mereka pun sebenarnya nggak begitu apa namanya, nggak begitu butuh itu datang kita ke sana itu, merusak keimanan, merusak ini aturannya. Mereka mendengar lagu-lagu rohani mereka aja, tiba-tiba ada lagu-lagu religi Islami. Jadi itulah ya, salah kaprahnya itu ya. Jadi dia makanya itu toleransi kita itu ada batas ya. Di masalah kita membiarkan ada agama, ya kita membiarkannya oke, dari masalah. Tapi kemudian dia di satu sisi kita tidak haram kita kalau ikut berpartisipasi dalam kegiatan agamanya, kegiatan keagamaan. Karena itu dia adalah walaupun tidak kita akui agama jadi benar, tapi itu menunjukkan bahwa kita itu ada pengakuan ya, bagi orang-orang yang lain akan melihat bahwa ya, kita mengakuinya ya, kebenaran ada di situ gitu kan. Dan kemudian dari sisi manusia, kemanusiaan, kita itu dia tidak ada kebencian, tidak boleh ada seorang muslim itu benci kepada seorang yang beragama lain ya. Tidak boleh dia benci, saya benci kepadamu karena kamu Kristen, nggak boleh itu. Tak ada itu dalam ajaran Islam di situ ya. Nah, kau bencinya, ya. Kita hanya tidak suka dengan apa mereka ya, dengan aktivitas mereka ya, karena aktivitas mereka itu aktivitas yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi tidak sukanya kita pun ke aktivitas mereka bukan kemudian kita membuat kita harus menghalangi mereka dan memaksa mereka masuk Islam ya. Karena dalam Islam kan ada la ikraha fid din ya. Tidak boleh ada paksaan masuk ke dalam Islam ya. Nah, itu dia di sini. Yang pertama dia dari segi toleransi ya. Itu pun sering itu yang dituduhkan itu ya. Kita sebut intoleran dan segala macam itu kan. Padahal seperti yang saya bilang tadi ya, justru gambaran intoleransi itu yang paling mengerikan itu yang dihadapi oleh kaum muslim ya. Seperti di barat, di Amerika ya. Bahkan dari mulut-mulut penguasa mereka itu terlihat ucapan-ucapan yang kebencian terhadap Islam, ingin mengusir mereka dari negara-negara mereka gitu kan, usir mereka kembali, mereka imigran dan lain-lain segala macam gitu kan. Belakangan ini kan ada demo besar-besaran itu di beberapa negara di Eropa gitu kan. Mereka mengatakan kembalikan negara kami gitu kan. Kembalikan negara kami kepada kami gitu kan. Apanya itu ke Islam ya. Nah, karena mereka rasa Islam itu lama-lama bisa menjadi mayoritas nanti di negaranya ya. Itu ya yang apanya ya. Jadi kalau dia persoalan Islam itu dia berkembang, itu kan persoalan hak yang terletak pada diri seseorang gitu kan. Nah, padahal mereka di barat, di Amerika itu mereka menjunjung hak asasi manusia. Ya. Tapi ketika ada orang yang kemudian dengan hak dia berpindah agama kepada Islam, mereka ribut gitu kan. Nah, itu kan hak. Karena hak itu kan tentu dia berpikir mereka apa yang baik bagiku kan. Kalau dia merasa baik dia masuk Islam, dia boleh dong ngapain gitu kan. Nah, jadi kemudian tambah seperti, tapi anehnya itu di sana itu mereka lebih kebakaran jenggot kalau ada orang yang masuk Islam. Tapi mereka diam aja ketika banyak sekali di sana generasi-generasi mereka itu yang justru keluar dari kekristenan menjadi ateis. Itu mereka gak ada masalah gitu kan.
Padahal itu sebenarnya yang paling besar gelombangnya ya, dari Nasrani menjadi ateis atau agnostik ya. Itu yang kemudian membuat gereja-gereja mereka itu kehilangan jemaah. Yang masuk Islam itu sedikit itu dari itunya. Kalau persentasenya mereka yang keluar itu menjadi ateis dengan mereka yang masuk Islam itu kecil itu yang masuk Islam itu. Tapi justru marahnya itu ke Islam itu kan. Nah, ini kan aneh gitu kan. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian dia kalau tidak bisa menjaga kerukunan beragama itu ya contohnya di mana gitu kan. Nah, contohnya di mana? Saya kira nggak ada contohnya itu. Contohnya justru mereka itu tadi yang tidak bisa menjaga kerukunan beragama gitu kan. Ya di mana mereka memusuhi, membunuhi, mengusir dan segala macam kaum muslim gitu ya. Nah, kita nggak ada di negeri muslim mana pun nggak ada itu ya. Nggak ada perintah-perintah dari Ya, bahkan dia kalau kita lihat di medsos-medsos itu bagaimana dia para influencer itu kan yang ini yang mereka itu berkunjung ke negeri-negeri muslim, kemudian mereka itu mengatakan ya kami disambut bagus di sana. Tidak ada apanya itu kan, tidak ada itu. Jadi di mana ada bukti bahwa Islam itu tidak mampu menjaga kerukunan beragama ya. Ya, kalau dia gesekan-gesekan itu pasti ada. Namanya kita ada perbedaan pendapat pasti ada. Tapi kalau dari segi ajaran Islamnya, kita kan balik ke ajaran Islamnya kan. Kalau manusianya kita lihat bisa aja ada orang itu dia tidak suka dengan seorang yang tidak sama agamanya dengannya, mau dipukulnya, mau diapanya itu secara manusiawi. Tapi apakah ada ajaran Islam yang membenarkan perbuatan dia? Kan itu yang harus kita lihat ya. Kalau dalam ajaran Islam tidak ada yang membenarkan perbuatan dia itu, maka dia itu bukan melakukan sebuah perbuatan yang diperintahkan oleh Islam. Nah itu ya. Jadi tidak ada ya. Dan kemudian dia kalau kita melihat ya di dalam sejarah ya, sejarah itu menjadi bukti yang karena itu dia fakta yang sudah terjadi dan itu tidak bisa dipungkiri. Semua tidak akan bisa memungkirinya bahwa semenjak Rasulullah kemudian menegakkan sebuah daulah Islamiyah di Madinah sampai kemudian kira-kira hampir 1300 tahun itu berganti pemimpin-pemimpin dari para pemimpin Islam di dalam daulah khilafah yang kita kenal itu hampir tidak pernah ada itu dia konflik antara keagamaan, kezaliman yang dilakukan oleh negara atau yang dibiarkan oleh negara ya. Kalau konflik antara orang per orang ya itu kan dia ya kita nggak tahu, kita nggak bisa jaga ya. Kalau konflik yang dibiarkan oleh negara, dilakukan oleh negara nggak pernah ada. Nah, bahkan dia pernah saya lihat itu dia ada seorang di ini juga medsos ada seorang dia Rabbi Yahudi ya, Rabbi Yahudi dia mengatakan ya kami itu rindu ya dengan di masa dulu kami hidup di di Palestina itu dia di bawah naungan pemerintahan Islam ya. Utsmani ya. Nah, di mana di situ kami itu tenang gitu kan. Tidak ada masalah kami itu. Bisa kami melakukan segala macamnya, kami tidak ada intimidasi dan segala macam ya. Kalau sekarang walaupun kami sudah punya negara tapi kami dalam kehidupan dalam ketakutan kan. Ketakutan kami hidup sekarang karena walaupun kami sudah punya negara ya. Jadi negara mereka itu tidak kemudian bisa memberikan jaminan keamanan bagi mereka ya. Tidak sebagaimana di masa mereka hidup di bawah naungan Islam ya. Jadi itulah ya gambarannya dari segi fakta bahwa Islam itu sangat mampu sangat mampu untuk menjaga kerukunan beragama itu ya, sangat mampu ya. Kalau ada dia oknum-oknum yang tertentu yang dia ini ya itu oknumnya bukan ajaran Islamnya ya. Nah, mungkin itu dalam ya, terima kasih Ustaz. Jadi kalau untuk kerukunan atau toleransi umat Islam sudah nggak usah diajari lah. Nggak usah diajari. Ya kan? Jadi untuk agama lain atau kayak umat
Kristen tadi itulah ya kan, Hmm. umat yang lain tadi. Kita tidak boleh ke sana dan mereka tidak boleh ke tempat agama kita juga. Iya, 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 iya. Udah urus masing-masing gitu kan. Iya. Berada di wilayah masing-masing gitu kan. Kayak minum teh manis itu ya tadi. Iya. Situ kopi, sini teh manis. Udah jangan Jangan campur-campur. Dua-duanya tak bisa minum nanti. Nggak bisa minum. Nah, itu yang jadi pluralitas. Pluralisme. Pluralisme, itulah pluralisme. Jadi kalau dia pluralitas itu, kalau saya pesan teh manis, dia pesan kopi, saya nggak ada masalah. Iya. Tapi kalau pluralisme itu, kita harus sama-sama campur ini. Campur itu ya. Gawat. Nah itu dia, pemirsa yang alhamdulillah itu dia ya, bahwa pesannya di sini adalah saatnya umat kembali pada pengamalan dan penerapan syariah Islam secara kafah, tentu dalam institusi pemerintahan Islam. Ya. Sebagaimana dulu di era khilafah lah satu-satunya institusi yang secara historis dan syar'i terbukti menjaga akidah, mewujudkan keadilan serta menjamin kerukunan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.